الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار إلى نهجه إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين جمع sidang salat Jumat a'azzanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah dengan beramal dan dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita akan mencapai derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian wahai manusia, dan sebaik-baik bekal adalah takwa Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat a'azzanallahu wa iyyakum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, mengingatkan kita selaku umatnya untuk senantiasa memperhatikan waktu-waktu kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita memperhatikan waktu kosong, agar kita memperhatikan kesehatan kita, agar kita memperhatikan waktu dikala kita sehat, agar kita memperhatikan waktu dikala kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya sebelum datang masa di mana kita tidak mampu berbuat apa-apa, sebelum datang masa di mana kita tidak lagi mampu beramal saleh, sebelum datang masa di mana kita akan mohon kepada Allah, wa qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan aku, berilah aku umur, berilah aku kesehatan agar aku bisa beramal, agar aku bisa berbuat baik ya Allah. Maka marilah kita perhatikan waktu-waktu luang kita, marilah kita perhatikan waktu-waktu atau usia yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebaik-baik amalan, sebaik-baik ibadah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita hidup sekarang ini, tatkala kita diberi kesehatan oleh Allah pada saat ini, adalah melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah. Melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah merupakan amalan yang agung, amalan yang besar, terutama ma'asyiral muslimin, salat berjamaah di waktu subuh. Ada keistimewaan tersendiri, ada keutamaan tersendiri salat berjamaah di waktu subuh atau salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah ini
memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh solat-solat yang lain, memiliki keutamaan, fadilah yang tidak dimiliki oleh solat-solat yang lain. Mari kita perhatikan di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan salat 5 waktu, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Firman Allah Subhanahu wa taala, tegakkan salat dimulai dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Salat dimulai dari tergelincirnya matahari, yaitu mulai salat zuhur, asar sampai gelapnya malam, maghrib dan isya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur'anal fajri, dan salat fajar, bacaan di waktu salat fajar. Allah secara spesifik, Allah khusus menyebutkan salat subuh dengan namanya salat fajar. Aqimis salata wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan salat subuh secara berjamaah. Sehingga di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahawa malaikat-malaikat Allah melaporkan hamba-hambanya yang sedang melaksanakan salat subuh berjamaah, melaporkan lapor di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa fulan saya tinggalkan dalam kondisi salat ya Allah, fulan saya tinggalkan dalam kondisi rukuk dan sujud menghadap-Mu ya Allah. Sungguh berbahagia ketika nama kita disebut di hadapan Allah sedangkan kita dalam kondisi rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan keutamaan-keutamaan orang-orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallam, dan ini menunjukkan bahawa Rasulullah menginginkan kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah di saat salat fajar, di saat salat subuh. Di antara sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan kita bangun di waktu fajar, kemudian berwuduk melaksanakan salat, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata kepada para sahabat-sahabatnya, beliau berdoa di hadapan sahabat-sahabatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah, turunkan barakah kepada umatku. Kapan? Di waktu-waktu pagi. Ya Allah, berikan berkah kepada umatku yang bangun di waktu pagi, yang beraktivitas di waktu pagi, yang bekerja di waktu pagi, yang beribadah di waktu pagi. Dan salat subuh berjamaah merupakan aktivitas yang paling mulia yang kita lakukan di waktu pagi. Salat subuh berjamaah adalah aktivitas yang paling wajib, yang paling agung yang kita lakukan di waktu pagi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa, ma'asyiral muslimin, Nabi yang berdoa untuk memberikan keberkahan, maka tidak mungkin orang memperoleh keberkahan jika dia tidak melaksanakan salat subuh, atau salat subuhnya dilaksanakan di waktu duha, salat subuhnya dilaksanakan setelah keluar waktu subuh. Na'udzubillah. Sungguh merugi orang-orang yang tidak mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, orang-orang yang berjalan menuju masjid di waktu salat untuk melaksanakan salat subuh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Cahaya yang dicari oleh orang-orang yang beriman, cahaya yang Allah redupkan bagi orang-orang munafik. Akan tetapi orang-orang beriman, Allah memberikan cahaya kepada mereka, sehingga orang-orang munafik merasa iri, orang-orang munafik ketakutan, ya Allah berikan cahaya, wahai orang-orang beriman, bagi cahaya kalian kepada kalian di hari kiamat kelak, karena mereka dalam kegelapan. Adapun orang-orang beriman, siapa orang-orang beriman? Orang-orang yang memperhatikan salat 5 waktu, terutama orang-orang yang senantiasa berjalan menuju masjid-masjid Allah di waktu pagi, di waktu subuh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'in fil dhulam ila al-masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Beri kabar gembira. Beri kabar gembira kepada siapa ya Rasulullah? Al-masya'in fil dhulam, orang-orang yang berjalan di kegelapan. Mereka berjalan ke mana? Ilal masajid, ke rumah-rumah Allah. Apa kabar gembira tersebut? Bin nuri tam, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Bin nuri tam yaumal qiyamah. Allahu akbar. Allah memberikan cahaya, dan cahaya ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-salatu nur. Salat itu akan memberikan cahaya. Para ulama menjelaskan cahaya di sini bukan hanya saja bukan cahaya di hari kiamat saja, tapi cahaya di dalam kehidupan. Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan penerang, Allah akan memberikan peta jalan menuju kesuksesan, peta menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka yang memperhatikan salat, terutama salat subuh. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang melaksanakan salat isya secara berjamaah, barang siapa melaksanakan salat isya secara berjamaah, maka dia seakan-akan sudah melaksanakan salat separuh malam. Separuh malam, ibaratnya dia sudah berdiri tegak melaksanakan solat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah dan dia salat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan telah melaksanakan salat malam semalam suntuk. Semalam suntuk. Ma'asyiral muslimin, siapa di antara kita yang mampu berdiri untuk solat sepanjang malam? Tidak ada yang mampu di antara kita. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya, Allah memberikan peluang kepada kita untuk meraih fadilah yang besar. Datang ke masjid di waktu isya, datanglah ke masjid di waktu subuh. Wallahi ini ajrul azim, pahala yang sangat besar. Solat semalam suntuk, ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin, dan Allah memudahkan kita pada hari ini untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Masjid kita pada hari ini tidak seperti masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah masjid tidak sama dengan jumlah masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid ada di kanan kiri kita, di depan di belakang kita, semua tersedia masjid. Hanya kita butuh keinginan, kemauan. Tidak ada energi yang kita keluarkan. Berjalan sebentar, tapi Allah sediakan dengan fadilah yang seperti ini. Allahu Akbar. Jika kita masih enggan untuk melaksanakan solat subuh berjamaah dengan fadilah yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, perlu kita pertanyakan, betulkah kita ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Betulkah kita ingin meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak? Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah, maka Allah akan memberikan perlindungan dan penjagaan. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia senantiasa berada di dalam pengawasan Allah, di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, luar biasa. Kita tidak butuh penjagaan manusia jika Allah sudah menjaga kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis selanjutnya, kata-kata beliau dalam hadis ini selanjutnya, beliau mengatakan, dan siapa yang merusak perjanjian Allah, siapa yang berani mengganggu orang yang sudah dilindungi Allah, maka Allah akan mengejar dia dan Allah akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Begitu mulianya orang-orang yang datang ke masjid di saat salat subuh untuk melaksanakan salat subuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار إلى نهجه إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mampu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, rutin dia melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya iman di dalam kalbunya, cahaya iman di dalam jiwanya. Bahkan itu merupakan indikator keimanan seseorang. Indikator keimanan seseorang, bukti keimanan seseorang adalah dia senantiasa melaksanakan salat berjamaah di masjid, terutama salat subuh dan salat isya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisa salat athqal 'ala al-munafiqin min al-fajr wal isya." Sabda beliau, tidak ada salat yang paling berat bagi orang-orang munafik kecuali salat fajar dan salat isya. Itu salat yang paling berat buat mereka. Bagi orang munafik semua salat berat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang munafik itu idza qamu ila salati qamu kusala. Jika mereka dipanggil untuk melaksanakan salat, jika mereka diajak untuk melaksanakan salat, mereka bangun tapi dengan penuh kemalasan. Itulah orang-orang munafik, dan lebih berat lagi bagi mereka salat di waktu isya dan di waktu subuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang begitu luar biasa kepada kita agar kita berjalan menuju masjid-masjid Allah untuk melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa." Kalau seandainya manusia tahu, kalau seandainya mereka tahu, kalau seandainya orang-orang salat di rumah-rumah mereka tahu fadilah, keutamaan orang yang salat isya dan subuh berjamaah di masjid, kalau seandainya mereka tahu, mereka akan datang ke masjid walaupun dengan merangkak. Mereka akan datang ke masjid walaupun dengan merangkak. Ketika tidak mampu berjalan, kalau Allah memberitahu, mereka semua orang akan datang ke masjid. Begitu besar, sehingga Rasulullah SAW tidak menyebutkan ada fadilah khusus yang luar biasa yang Allah sediakan. Bahkan kata Nabi, orang pun akan merangkak menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, salat merupakan panggilan Allah. Panggilan Allah yang hanya menghabiskan waktu tidak lebih dari setengah jam. Itu paling lama kalau kita melaksanakan salat subuh, plus zikirnya, plus duduknya. Panggilan Allah yang memiliki fadilah yang luar biasa. Kita bisa bangun tepat waktu untuk memenuhi panggilan manusia. Kita berangkat ke kantor, ketika aktivitas di kantor dimulai jam 8 pagi, kita bisa berangkat sebelum jam 8 kita bisa berangkat. Bahkan kalau kantor aktivitasnya dimulai jam 6 pagi, kita akan bangun untuk berangkat ke kantor sebelum jam 6. Karena kita takut kita akan mendapatkan sanksi dari bos. Kita takut kita akan mendapatkan sanksi dari tempat kerja kita. Kita takut kita akan kehilangan pekerjaan kita. Itu adalah panggilan-panggilan manusia. Bagaimana dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah memanggil kita. Panggilan muadzin, lafaz-lafaz muadzin berasal dari Allah Tabaraka wa taala. Allah memanggil kita, hayya 'alas salat, mari hamba-hambaku bangun untuk menegakkan salat. Mari hamba-hambaku bangun untuk mendapatkan kemenangan, hayya 'alal falah. Bahkan di salat subuh ditegaskan, as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Hanya hamba-hamba yang beriman yang merespon cepat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang betul-betul mencintai Allah, yang menjadikan Allah sebagai kekasihnya, yang betul-betul merespon dengan cepat panggilan kekasihnya. Adapun jikalau kita tidak merespon panggilan Allah, demi Allah, itu ada cacat dalam keimanan kita. Itu ada cacat dalam pengakuan kecintaan kita kepada Allah. Karena seorang yang mencintai Allah, yang mencintai Rasulnya, dia tidak akan menunda-nunda panggilan kekasihnya, sebagaimana yang bisa kita rasakan dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, coba kita usahakan
untuk melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid. Kita mampu melaksanakannya di bulan Ramadan. Bahkan solat tarawih yang hukumnya sunnah, kita mampu berjalan ke masjid, penuh masjid dengan orang-orang yang melaksanakan solat tarawih. Padahal solat tarawih berjamaah sunnah lebih besar fadilahnya, lebih kuat hukumnya dibandingkan dengan solat subuh berjamaah. Kenapa yang ini kita lakukan, yang lebih besar fadilahnya, yang lebih kuat hukumnya kita tinggalkan? Ini menunjukkan ada kesalahan dalam pola fikir kita, ada kesalahan dalam kita berfikir, ada kesalahan dalam kita bertindak. Seharusnya kalau kita rajin melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan sampai 7-8 shaf, masjid-masjid penuh. Tapi di manakah mereka di saat Allah memanggil pada saat fajar, pada saat subuh? Di manakah mereka? Di malam 27 terakhir di bulan Ramadan, penuh masjid. Mereka ingin meraih fadilah malam Lailatul Qadar. Demi Allah, fadilahnya salat subuh berjamaah karena itu ibadah wajib. Subuh adalah ibadah wajib, lebih besar daripada kehadiran kita di masjid di malam 27. Di manakah mereka yang menangis-nangis pada saat itu? Apakah kemudian Allah berikan rahmat tatkala kita menangis, lalu besok keesokan harinya di luar bulan Ramadan kita kosongkan masjid-masjid, kita tinggalkan masjid-masjid? La ya ikhwani fillah. Justru di saat-saat itulah, di saat-saat 5 waktu itulah kita lebih memperoleh fadilah yang besar. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita kondisikan keluarga kita, ma'asyiral muslimin. Kita perhatikan salat di dalam keluarga kita. Kalau kita selaku orang tua, karena ini dimulai dari orang tua, dimulai dari bapak. Bapak bukan hanya memberi nafkah, tapi bapak punya kewajiban untuk menjadi teladan di dalam rumahnya. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan teladan yang paling harus ditonjolkan adalah seorang bapak mampu menjadi imam. Imam artinya teladan untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid. Kita menyuruh anak kita keluar ke masjid, keluar menuju masjid, tapi kita tidak melaksanakan solat. Berilah teladan. Subhanallah, kalau semua keluarga melaksanakan solat berjamaah di masjid, laki-lakinya di masjid, istri, anak perempuannya bangun di waktu subuh, kemudian mereka bersama-sama solat, dilanjutkan masing-masing dengan berzikir, membaca doa pagi dan zikir. Demi Allah, saya yakin, saya tidak mengatakan insya Allah, karena ini janji Allah. Allah akan memberikan barakah dalam kehidupan kita. Allah akan memberikan barakah dalam keluarga kita. Allah akan menjadikan keluarga kita dipenuhi oleh barakah, oleh maghfirah. Bahkan malaikat-malaikat Allah rahmat, malaikat-malaikat rahmat Allah akan turun di dalam rumah-rumah kita. Berbeda kalau anggota keluarga mengabaikan solat, bapaknya, anaknya solat jam 7 pagi. Bagaimana keluarga itu akan diliputi oleh sakinah, bagaimana akan diliputi oleh ketenangan? Demi Allah tidak akan bisa. Mari kita manfaatkan waktu-waktu kita ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat subuh dan salat-salat wajib yang lain secara berjamaah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya akramal akramin, Allahumma ya malikal mulk ya aziz ya ghaffar. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وانصر المجاهدين في سبيلك إنك أنت القوي المتين. يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.